Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Mari kita mengaji itu perintah Nabi. Siapa yang tak mengaji nantinya akan merugi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Beruntunglah kita mengaji tiap hari Jumat, dosa kita diampuni, rumah tangga diberkahi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita mengerti semuanya ajaran Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya akramal khalqi maliman aluju bihi siwaka inda ulul hadisi amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya nafsu la taqnati min jallatin ajumatin dal kabair bil ghufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, rezekinya banyak, insya Allah hidupnya berkah, bahagia dunia dan akhirat, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan kita ya. Alhamdulillah, Bapak Haji Sujatmiko ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, insya Allah cita-citanya yang akan menjadi calon legislatif ya DPR RI, insya Allah terkabul ya. Dan kita semua wajib mendukungnya ini ya. Alhamdulillah. Dan juga para jamaah, alhamdulillah yang hadir di sini tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepiting mencapit kerang, kerangnya diempom mumu. Pasang kuping biar terang, kalau pengen dapat ilmu. Cok gula gacok, cocok gitu. Kalau saya bilang cok gula gacok, cocok. Nah, baik, para jamaah, alhamdulillah. Yang pertama saya membaca tema ya tadi dengan bersyukur ya, hidup kita jadi berkah ya, alhamdulillah. Baik,
Pada hari ini alhamdulillah saya sebagai ketua PCNU bisa hadir ya di kantor ini. Mudah-mudahan kehadiran saya insya Allah semuanya membawa keberkahan. Alhamdulillah hidup di dunia ini sementara. Ya. Hidup di dunia ini sementara. Ya. Makanya kalau kata lagu Oma Irama, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Betul? Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Betul nggak? Nah, iya, kita harus dengan adanya bersyukur kita harus takwa. Tolong ini, pada hari ini ada 4 yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dengan kebersyukuran kita, insya Allah hidup kita beruntung, hidup kita berkah, hidup kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, kalau dia bersyukur, kalau dia bertakwa, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata Allah dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katanya pengen bersyukur, pengen berkah, pengen lancar, pengen duit banyak kayak bos kita ini. Ini kebanyakan lagu-lagu kita subuh kesiangan emang, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kesorean, isya ketiduran, bablas sedihnya. Bagaimana mau ada syukurnya itu? Betul nggak? Kalau orang bersyukur Allahu Akbar, langsung kudu. Karena dengan ibadah urusan kita mudah. Orang yang ibadah urusannya mudah. Dengan ibadah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Lalu apalagi diingatkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu banyak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Anda bersyukur akan ditambah, tetapi kalau enggak bersyukur ajab. Mudah-mudahan jangan sampai dapat ajab. Ya, kita selalu banyak bersyukur alhamdulillah. Punya bos baru alhamdulillah, bosnya baik alhamdulillah. Karyawannya baik, alhamdulillah. Duitnya banyak, alhamdulillah. Selalu bersyukur. Banyak, alhamdulillah. Dikit, alhamdulillah. Kadang-kadang kita kurang syukurnya. Betul nggak? Betul nggak? Tolong mulai sekarang. Siapapun orangnya, apapun kedua, kalau ingin berkah, ingin sukses, ingin bahagia, ingin masuk surga, ingin disayang Allah, harus banyak bersyukur kepada Allah. Dengan syukur kita harus kita menyembah Allah Subhanahu, maka akan diberi hadiah oleh Allah kalau kita banyak bersyukur. Apa katanya? Kalau dalam firman dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanju nafsu ma qadamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini mengingatkan kepada kita yang bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah ini semua memikirkan apa yang kamu perbuat untuk hari esok. Mati boleh mendadak, tapi cari bekal mati jangan mendadak ini. Baca Al-Quran, punya duit harus sedekah. Betul gak? Cocok gak? Iya. Punya duit harus sedekah, baca Al-Quran, silaturahmi, ya, sholat jangan ditinggal. Makanya kita harus bertakwa karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Tuh. Lalu tambah lagi dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tujuan apa? Supaya mati kita
melainkan jangan sampai tidak membawa iman, harus membawa iman. Masya Allah, ini kumpulin nih kebaikan-kebaikan kita, apalagi yang baik kerja ini, biar pada jujur ini, biar katanya bos kita Pak Haji Sujatmiko nggak tahu, tapi Allah lebih tahu, betul. Kita punya otak jangan kotor, kita punya otak harus bersih, perbuatan kita bersih, ihdinas siratal mustaqim, dengan yang baik. Jangan sampai kita, wah jangan-jangan nih bos gua nggak ada nih, bisa gua tilap nih uang, bisa gua umpetin nih, bisa gua bawa kabur nih. Jangan punya perasaan seperti itu kepada bos. Junjung bos tinggi. Selamatnya bos, selamatnya kita. Berkahnya bos, berkahnya kita. Cocok nggak begitu? Nah, maka sepakat kita harus sama-sama banyak bersyukur dengan adanya kita punya pimpinan yang baik. Kita pun harus baik ya. Kamu kalau nggak baik, berarti rezeki kamu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jahat, orang jelek, nanti hasilnya juga jelek. Kalau orang yang baik, orang yang jujur, nanti hasilnya juga bagus. Siapa yang menanam, dia yang memetiknya. Siapa yang gali lubang, dia yang kecebur. Betul? Cok gula gacok. Cok gula gacok. Alhamdulillah. Ya tolong ini ya. Hidup di dunia ini kudu banyak bersyukur ya. Ini kadang-kadang kita kurang bersyukur kepada Allah, maka kurang mulu. Dikit-dikit kurang, dikit-dikit kurang. Renungkan, ya Allah enak rasanya di kantor, ada AC-nya. Syukurin ya. Ketimbang kamu ngeliat di kampung, udah rumahnya doyong, boro-boro ada AC. Kan betul ya? Masya Allah di sini mah tinggal mencet air, wudu tinggal mencet. Betul nggak? Minum tinggal minum, di mana-mana ngerek dulu air, ngompak dulu, ya kan? Kita bersyukur nih, syukurin nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Maka dengan adanya bersyukur, kalau kata pantunannya, lampu redup gelap amat. Main silat kudu diuji. Kalau hidup pengen selamat, harus sholat sama mengaji. Cocok? Iya, tuh kata pantunan tuh. Kalau hidup pengen selamat, harus sholat sama, ini kebanyakan kita mah nasi uduk, nasi kering. Dicampur beras perak. Dengar bedug mah sering, diajak sholat, pora. Ada begitu? Ada ya. Ke Cikarang membeli kelapa, lah jauh amat. Ke pasar Keranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak diajak ngaji pada males tuh. Ada yang begitu? Banyak ya. Diajak ngaji pada malas. Ini kita dikatain sama pantun ya. Dikatain sama pantun. Kebanyakan kita mah begini. Hartanya banyak pasti dijaga, dosanya banyak dia berdoa. Ditanya mati pengen ke surga, diajak ngaji pada ogah tuh. Pengennya ke surga Pak Haji Niko ya, tapi mau ngaji tapi alhamdulillah punya bos begini nih, ente tuh disuruh dipanggil gurunya yang ngetop tuh. Dia ketua NU dipanggil, betul nggak? Iya, Masya Allah. Kemiran dipanggil dan juga pondok pesantren dipanggil. Suruh dandan-dandan otak-otak karyawan jangan sampai kotor, betul? Jangan sampai namanya negatif ya, jangan sampai ya punya otak dia itu jelek, biar dibersihkan, biar menjadi orang yang beruntung, yang sempurna, yang akan nanti mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu, banyak syukur ya. Pantun ditambah lagi ya. Ada lalat nemplok di paku, sang musang di rumput, jalan di batu, sholatlah Anda tepat waktu, karena sang menyebut nggak kenal waktu tuh. Pi buruji musawiyadah, walaupun ngompet di benteng yang kokoh pun dirogoh, ditarik, mati itu. Kalau bekal kamu belum banyak bu, Masya Allah. Ya Allah ini. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tiada sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tiada sembayang, apa gunanya? Betul? Aki-aki juga jelek, nenek-nenek juga jelek, yang cantik juga nggak sholat. Betul? Dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, tolong ini ya. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Ada pantunan lagi nih ya. Kalau Anda nggak mau sholat, kalau Anda nggak mau ibadah, nggak mau beramal, ada pantunnya. Hari Sabtu pasar Keranji, beli baju 1 kodi. Bapak dan ibu nggak mau ngaji, kalau mati jadi memedi. Wah, ini luar biasa ini. Jadi memedi tambah serem ya. Masya Allah, ini tolong ini harapan saya ya. Mudah-mudahan karyawan-karyawan Pak Haji Sujatmiko ini insya Allah mempunyai otak yang cerdas ya, mempunyai otak yang bersih, hati yang bersih, kerja di sini dengan bismillah, tawakaltu 'ala Allah, dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita doakan bos semakin maju dan kita pun semakin berkah dan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Cok gula gacok. Kalau Bang Rama pantunan lain. Pergi gelap pulang gelap. Anak Belanda memakai sepatu. Bagaimana Bang Rama enggak mau hilap? Ada janda anaknya 1. Tambahan Bang Rama ya, supaya jangan ngantuk ya. Tuh, alhamdulillah. Tuh yang pertama, banyakin kecil. Syukur yang kedua. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, mari sama-sama kita banyak bersyukur. Dengan bersyukur itu indah. Yang kedua ini, suruh jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tolong ini, ya, tolong kita suruh jaga diri kita. Sekarang kita miris, narkoba di mana-mana, betul? Narkoba di mana-mana, minuman keras, ganja, oplosan, betul nggak? Geng motor dan hamil di luar nikah, masya Allah. Apalagi sekarang makan cendol nggak ada kelapanya, perutnya jendol nggak ada bapaknya. Nah, ada begitu Pak ya? Bocah sekarang ini, masya Allah. Jadi yang kedua, mari supaya hidup kita banyak bersyukur, supaya keimanan kita semakin mantap. Maka yang kedua, yuk sama-sama kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tolong, bagi punya anak, ini apalagi sekarang HP ini luar biasa ini. Ini setan gepeng ini godanya luar biasa ini. Maka punya anak lebih baik masukin pesantren aja Pak Haji ya. Lebih aman tuh, alhamdulillah. Kalau anak pesantren tuh nggak ngajarin sholat, nggak ngajarin dia itu istilahnya hormat sama orang tua, nggak ngajarin infak, nggak ngajarin sodakoh, nggak, orang tua itu nggak ngajarin baik, nggak ngajarin apa itu. Cukup dengan di pesantren mereka digodok dari mulai akhlaknya, ilmunya, tingkah lakunya, semua lebih aman. Nggak mainin HP, nggak ngeliat TV. Nanti dia kalau udah sukses luar biasa. Masya Allah, kita bersyukur kalau anak kita ini Bu. Makanya tolong ini, kalau pada membina rumah tangga ya, ini tolong anaknya kadang-kadang ini sering dibacain Bu. Kalau pengen namanya Siti Maryam, surah Mari. Iya, kalau pengen gantengnya kayak Haji Madinah, surah Yusuf. Iya, bacain surah Yusuf. Ini bagaimana? Pengen punya anak soleh dan soleha. Bapaknya main gaplek, ibunya nonton TV. Itu aja yang digenjot-genjot terus. Gak pernah ngaji, gak pernah sholat. Ya udah, makanya katanya bapaknya kalong, anaknya kampret. Ya, bapaknya nyolong, anaknya gitu kira-kira ya. Habis bagaimana ya? Tolong ini, karena kita kata Nabi dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Kita ini sebagai imam, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, nanti akan dipertanyakan kepada apa yang dipimpin. Tuh, makanya jangan pada neko-neko ini ya. Jangan sampai kita nanti disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini kudu beruntung. Jangan jadi orang yang rugi ya. Jadi yang beruntung. Kita dipertanyakan nanti. Kalau jadi orang kaya, hei orang kaya, kemana hartamu? Apakah Anda sholat
apakah ngaji, apa infak sedekah, jangan dikira ya. Itu masing-masing dipertanyakan, dipertanggungjawabkan kepada apa yang dipimpin. Bener nggak mimpin istri? Bener nggak mimpin anak? Bener nggak ngatur duit? Bener nggak namanya kamu istilahnya adil nggak? Nah, semuanya dipertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Betul? Betul. Nah, siap untuk jadi orang sukses? Siap untuk orang yang bersyukur? Siap menjadi orang yang hebat? Siap menjadi orang masuk surga? Ya. Nah, maka dari sekarang ini jangan sekali-sekali meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ini ya, kita jangan sampai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang kedua. Syukur yang ketiga apa? Syukur yang ketiga itu kita harus betul-betul taat dan patuh dengan perintah-perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang yang nggak ada, nabinya udah nggak ada, kita wajib mengimaninya. Betul? Betul nggak? Iya. Beruntunglah kita mengaji, kan begitu ya? Tiap hari Jumat, dosa kita diampuni, rumah tangga diberkahi. Enak nggak? Enak nggak? Tua muda wajib ngaji tuh. Kaya miskin tak peduli, supaya kita mengerti semuanya ajaran Nabi. Betul nggak? Iya, hidup ini kudu ada tahu ajarannya ya. Kereta juga kalau seumpama udah disuruh jalan lurus, melencong, terbalik ya. Itu kereta ya. Tolong ini kamu juga kalau kagak jujur nih banyak yang ruginya ya. Makanya yang ketiga kita banyak bersyukur dengan adanya kita pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dikatakan, jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang yang beruntung. Orang yang baik, orang yang beruntung itu kata Nabi, khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang itu panjang umurnya, baik pekerjaannya. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya beramal, beramal. Waktunya bekerja, bekerja. Niatin nama amalu biniatnya dengan yang baik. Lillahi ta'ala. Insya Allah ya. Tolong ini. Yang ketiga ini ya. Ya kita upayakan kata Nabi, orang yang baik khairunas anpaulina linas. Sebaik-baik manusia biar bermanfaat bagi manusia. Tolong kalau punya gaji ini infak sodakonya nih. Ya. Anak yatim ingetin, masjid, musola, pesantren. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lihat aja bos kita, jangan. Bos kita kalau dangak leher kita bisa patah ya. Kalau kita mau yang selesai aja ya. Ya, kemampuan kita. Ini kadang-kadang kita pengen lihat Pak Sujatmiko lah. Nggak kekejar ya, ngudangnya ribet. Ya, tolong ini ya. Kata Nabi itu, mudah-mudahan walaupun kita hidup banyak bersyukur indah, makanya kalau punya rezeki, punya gajian disalurkan, disesuaikan dengan kemampuan kita. Sisihkan. Ya. Ini kadang-kadang Masya Allah dah, ya. Ini pada buta tuli, tak guna dua mata namun tiada melihat. Tak guna dua telinga, namun tiada mendengar. Yang kotok mata hatinya. Yang budeg mata hatinya. Emang ente enggak tahu di situ ada anak yatim? Emang ente kagak tahu di situ ada pesantren? Karena budak tuli punya duit nggak mau nyumbang. Itu namanya orang yang kagak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yuk sama-sama mulai sekarang kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebab kata Nabi orang yang rugi, orang yang betul-betul nanti akan masuk neraka, wasarunas mantola umruhu wasa amalhu. Orang itu panjang umurnya tapi jelek pekerjaannya. Tukang nyeritain bos, padahal bos ngasih gaji
baik diceritain. Tukang ngajak demo itu yang bakalan masuk neraka itu. Mau enggak? Begitu. Mau enggak? Mau enggak masuk neraka? Mau? Mau? Iya bilang enggak mau gitu ya. Iya ya, panjang umurnya tapi jelek pekerjaannya, ghibah, ngomongin orang, ceritain temen nggak pernah sholat, barang yang kagak dibilang ada, pokoknya seperti ya itu munafik. Ayatul munafiki salatun ija hadasa kajaba wa ija wa ada ahlapa wa ija tuminahona. Kalau ngomong bohong, ya kalau ngomong bohong itu namanya tanda-tanda orang munafik. Kalau ngomong ya bohong tuh, tukang bohong. Orang tukang bohong kan gak enak banget ya. Iya, tukang bohong. Kalau ngomong bohong, ya. Kalau janji juga nggak tepat. Kalau sudah dipercaya khianat. Tuh. Itu namanya tanda-tanda orang munafik. Mudah-mudahan kita jangan sampai bohong, jangan sampai munafik, jangan sampai menjadi orang yang rugi, jadilah orang yang beruntung. Coba lihat dalam surah Wal-As. Wal-As demi mata. Demi waktu. Waktu Allah banyak banget ngasih kepada kita. Betul nggak? Paling enak tinggal di Indonesia apa Haji Sujatmiko? Semur jengkol macam-macam tuh. Ada yang dipecak, ada yang kecapin, ada yang digoreng. Betul nggak? Masya Allah. Belum namanya ada semur semur sayur asem. Enak nggak? Masya Allah. Luar biasa enak di sini. Macam-macam ikan luar biasa. Tongkol yang digulai, yang digoreng. Hilah udah paling enak. Wah, luar biasa. Saya ke Manado aja kurang enak makanan ya. Di mana-mana paling enak di Bekasi lah. Makanya ini Bhinneka Tunggal Ika luar biasa ini. Udah pada betah aja orang Jawa, orang Sunda, orang Padang. Ya, semuanya pada betah di kota Bekasi. Alhamdulillah karena enak, sayur asem enak. Semur jengkol enak. Betul nggak? Enak luar biasa. Kongko bebas. Coba di mana-mana di luar negeri boro-boro kongko, Pak ya. Nah ini yang banyak kita syukurin ini ya. Asal jangan jelekin pemerintah, jelekin kiai, jelekin yang lain. Kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan kita harus betul-betul bermanfaat hidup kita bagi manusia. Karena Wal-As demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Bagaimana supaya kita nggak rugi? Apa? Dilanjutkan ayat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah. Kecuali kata Allah yang nggak rugi orang beriman. Tuh. Bertakwa, saling mengerjakan kebaikan, kebajikan. Tuh orang yang gak rugi. Saling nasihat-nasihat di bidang kebenaran dan saling menasihati di bidang kesabaran. Itu orang yang gak rugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya. Orang bersyukur. Amin. Orang yang mendapat surga. Amin. Orang yang mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Cok gula gacok. Cok gula gacok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dikatakan la in syakatum la ajidanakum wa la in kafartum inna ajabila sadid. Kalau kita bersyukur akan kalau enggak bersyukur ini aja. Mudah-mudahan semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rasa syukur kita ini harus banyak berdoa. Tolong ini. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Kenapa perintahnya ud'uni astajib lakum? Berdoalah nanti akan kuberikan. Doa umuhul ibadah. Doa itu sum-sumnya ibadah. Tolong ini, kalau malam ini jangan bangun kencing doang nih. Kadang-kadang malam bangun kencing. Ya tolong tahajudnya, duhanya ya. Big boss kita Allah ya. Betul nggak? Nggak ada kekuatan apa-apa. Kita malah haula wala quwata illa billahil alil azim. Tolong ini. Kita kudu banyak berdoa. Mulai dari johor, asar, maghrib,
isya, subuh, sholat duhanya, sholat tahajudnya, kita berdoa. Manfaatkan 5 menit kita berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai, ya Allah, saya belum punya bini, mudah-mudahan saya dapat gini yang soleha. Ya Allah, saya belum punya suami, mudah-mudahan suami saya menjadi soleh. Ya Allah, saya belum punya anak, berilah anak yang soleh dan soleha. Jangan berdoa, bapaknya pengen anak laki, ibunya pengen anak perempuan, nggak mau ngalah, akhirnya kurang banci. Kudu seirama ya. Udah mah terserah aja dah. Sama mah yang laki dah seirama. Ini kadang-kadang Pak, doa gue tergantung mintanya ya, karena suaminya pengen laki, isinya pengen perempuan ya. Kotot, akhirnya yang lain ada apa ya? Kita terakhir keluar ya. Mudah-mudahan udah seirama. Kita berdoa itu dianjurkan ya. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hidup saya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Ya Allah, anak saya yang belum kerja, ya Allah, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak, yang berkah darimu, ya Allah. Ya Allah, anak saya yang sudah waktunya mendapat jodoh, ya Allah, berilah jodoh yang terbaik untuk anak saya, ya Allah. Ya Allah, berilah kelancaran, saya lagi nyari duit, bekerja di tempat Pak Haji Sujatmiko, ya Allah, beri kelancaran. Mudah-mudahan bos saya biar lancar usahanya, ya Allah. Biar namanya beruntung, saya juga beruntung semua, ya Allah. Berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya yang bermacam-macam mata pencarian, baik swasta, maupun pegawai negeri, maupun bisnis, maupun yang lainnya, ya Allah. Berilah kelancaran, ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa, ya, yang bisa semuanya mengatur. Tolong ini, kita banyak berdoa kepada Allah. Rasa syukur kita curahkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Tiap hari. Johor, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini tempatnya enak nih. Tempatnya enak. Sembahyang jamaahnya bareng-bareng. Kalau sembahyang sendiri pahalanya cuma 1. Kalau jamaah 27. Ya siapa silakan aja. Tolong ya. Jangan sampai tidak berdoa. Alhamdulillah bosnya baik, dikasih tempat, dikasih waktu, buang air gampang, ngapain air gampang. Ini makanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatin doa. Karena kita nggak tahu ilmunya, ini kadang-kadang kita selalu sulit mulu, susah mulu, kurang mulu. Betul nggak? Tolong ini ya, Masya Allah. Ini banyak-banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar minta kecukupan. Walaupun gaji dikit, tetapi anak sehat, bini sehat, ya. Nggak ada yang istilahnya mubazir, semuanya enak. Coba duitnya banyak, miliaran. Punya anak jangan banyak-banyak, 3 aja. Yang satu narkoba, lagi kejar-kejar polisi. Yang satu lagi buntingin anak perawan orang. Yang satu lagi namanya bahasanya lagi korupsi. Waduh, pusing semua ya. Duitnya banyak, Masya Allah. Tapi biar anak banyak, kalau kita namanya ngempaninnya, makaninnya, ngasih nafkahnya yang baik, insya Allah anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa, serta agama. Paham semua? Paham? Jelas? Iya, mari sama-sama dengan ibu kita bekerja di tempat Pak Haji Sujatmiko. Yang terpenting kita dengan bersyukur. Dengan bersyukur itu kita mendapat berkah dunia dan akhirat. Amin ya. Maka ada 4 materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa direkam dengan baik. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, kalau bersyukur, kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang pertama harus wajib adanya sholat. Yang kedua harus menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Yang ketiga, ya, kita berharap harus betul-betul taat dan patuh dengan perintah-perintah Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kita harus betul-betul taat dan patuh dengan bersyukurnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan keempat ini yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan akan kita jalankan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita jalankan, maka 4 kunci ini, 4 mutiara ini, maka hidup kita menjadi panjang umur, sehat walafiat, diberikan rizki yang banyak, diberikan keberkahan, dan nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Serasa cukup sekian pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan insya Allah akan bermanfaat. Insya Allah akan bermanfaat. Amin ya. Serasa cukup sekian dari saya ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Amin, gitu Pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, jangan simpan di dalam hati. Daun salam, daun selasi. Akhir salam, saya ucapkan terima kasih. Warido wal hinayah, wallahu muwaffiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari Kiai Haji Madinah tentang bersyukur. Intinya ada 4 poin tadi yang sudah disampaikan. Untuk itu langsung saja kepada rekan-rekan yang ada di sini maupun yang mengikuti melalui Zoom maupun live Instagram. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Kiai Haji Madinah, dipersilakan. Yo, silakan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa kita nyusul jawabannya. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Pak Kiai, sekarang tuh dalam kehidupan ya, ada misalnya seseorang tuh yang kehidupannya dia nggak sholat, maksudnya jarang sholat, terus tapi dia rezekinya banyak gitu. Tapi ada kadang yang kita udah rajin sholat, udah itu kita gini aja gitu. Gitu kan. Itu bagaimana menyikapinya Pak Haji? Kadang ada pertanyaan gitu. Iya, oke. Dari siapa namanya nih? Bandi. Hah? Bandi. Bandi ya. Memang begitu Bandi ya. Jadi kadang-kadang kita suka melihat ya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Gitu ya. Kita yang rajin sholat, yang rajin segala-galanya, tetapi rezeki kita kenapa ya Allah saya dikasihkan begini, kan begitu ya. Tolong ini. Makanya kita jangan iri kepada orang yang seperti itu ya. Mungkin Allah mencoba, mungkin Allah itu menguji ya. Kamu jangan hilaf, jangan istilahnya ya mempunyai pikiran yang jelek, tetap ya biarkan. Ya, karena cobaan, godaan, ujian tuh Allah sudah ya memberikan masing-masing. Makanya itu dengan adanya rasa syukur ini ngaji begitu ya. Terserah lo mau punya ini kan punya digambarkan. Belum tentu dia di bank yang gak punya utang, itu tahu aja ya. Kelihatannya aja enak mesra. Coba dicek. Setoran banknya, apanya, tampilannya doang pakainya keren, belum tentu ya. Makanya kamu syukurin aja ya, biar katanya ngontrak tapi lancar terus begitu ya. Jangan iri kepada orang lain. Betul nggak? Cocok nggak? Ya, mulai sekarang kita siapapun orangnya, apapun kita nggak pernah itulah. Banyak orang yang cerita sama saya, orang-orang kaya, banyak yang ngeluh kadang-kadang. Punya utangnya miliaran, untuk bayaran setor ini kurang duit nih. Kelihatannya doang mewah. Ente, makanya itu ngelihat orang ya harus tegas ya. Ya, kelihatannya doang tuh ya. Masya Allah, ngatur sono, ngatur sini, puyengnya luar biasa.
Tanya tuh Pak Sujatmiko, ngatur anak buah segitu puyeng Pak ya, betul nggak? Puyeng. Saya udah pernah juga jadi bos juga, bos koran saya mah ya. Punya anak buah hampir 200 tuh. Udah kena gajian tuh kadang-kadang. Duit kagak, nyamber sono, nyamber sini kan begitu. Bener, tapi kelihatannya Haji Madinah mobilnya 5, rumahnya 5 tingkat. Tapi otak kita nih, mau gajian aja gua udah tang-teng dong, besok mau gajian jangan kira ente ya. Maka ini ya banyak kita syukurin ya. Jangan lihat rumput orang lain ya. Kita syukurin ya. Maka Allah mencoba macam-macam orang. Ente nggak tahu isi dalam orang lah. Nah, betul nggak ya? Nah, syukurin apa yang kamu dapat. Belum tentu ya dia kagak sholat, kagak ngapa, tapi lancar terus ya kata ente ya. Bagaimana ya? Enggak ada di hidup di dunia ini nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang senang. Biar duitnya miliaran, menteri tanyain kalau enak ya, iris kuping saya. Menteri juga pernah mengeluh, saya ke sono kemari di demo, saya sono kemari dimarahin presiden, saya sono kemari juga namanya proyek kagak beres-beres tuh. Jangan kira ya. Nah, yang terpenting syukur kepada Allah Subhanahu. Nah, duit banyak alhamdulillah, duit dikit alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Ya jangan begitu ya. Mulai sekarang kamu jangan mempunyai pandangan, oh orang itu nggak sholat ini rasa enak lihat tanah ya. Pandangan kamu aja begitu, tetapi isinya kita belum tahu. Maka syukuri yang kita miliki, syukuri yang kita punya. Alhamdulillah. Udah banyak orang, Pak Jasmiko orang kaya ngadep ke saya, malah minta doa. Besok proyek ini gimana ini? Saya bang udah minjem udah banyak, udah ini. Wah, orang kaya semakin banyak tuh anginnya tuh. Ya, ya jelas, paham? Ya, syukurin. Yang penting syukur. Mungkin Allah sayang sama kamu. Kalau kamu mungkin dikasih kekayaan, mungkin bini kamu bisa 10. Iya, maka Allah sayang sama kamu ya. Mungkin kamu nggak betah di rumah. Orang duitnya banyak kan begitu ya. Tukar-tukar mobil. Mungkin kamu nggak ada pahalanya, sombong, ntar Fortuner, ntar yang diadain mobil yang baru. Orang jadi sumpah mulu. Wah, brengsek lo dikata disumpahin mulu ya. Mungkin Allah masih sayang. Coba kalau kamu duitnya banyak. Wah, perempuan pada makan cendol nggak ada kelapanya, perutnya jendol nggak ada bapaknya. Oke, jelas, paham? Iya, syukurin udah ya. Kalau yang penting berkah. Ayo silakan. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Belum jodoh dia deh. Iya, jodoh. Syukurin ya. Ya, silakan. Ustaz, Ya. saya mau tanya Ustaz. Jodoh. Kebanyakan orang itu kan bersyukur ketika dia dalam keadaan susah. Dan ketika dia melihat orang yang di bawah kita. Terus bagaimana menyikapi kalau kita melihat orang di atas kita, kan pasti ada rasa kepingin, iri, itu gimana sekarang menyikapinya? Terus tadi Ustaz, yang kedua, bagaimana Ustaz ya, misal orang terdekat kita, orang tua ya Ustaz ya, itu selalu marah, terus selalu mengeluh dengan keadaannya, terus suka membanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga menyebabkan imbas ke anaknya gitu. Terus bagaimana cara seorang anak itu menasihati orang tuanya gitu, orang terdekatnya gitu Ustaz. Oke, sini. Jodoh kan ditanya dia. Ke pesantren aja dijodohin sama anaknya. Yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana? Yang pertama Menyikapi kalau kan orang menyikapi itu kan ya, menyikapi dari bawah ya, orang ya, bawah. ya. Kalau kita menyikapi orang di atas kita itu Ustaz. Ini tanda-tanda iman kita mayankus, berkurang. Kalau iman kita mayajid, bertambah, kita enggak punya pikiran seperti itu. Kalau mayankus,
setan akan cepat masuk. Kalau mayat, makanya sholatnya jangan sampai, kadang-kadang sholat kita sampai mau asar aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tato maghrib Allahu akbar, jadi setan udah masuk gitu ya. Usahakan ya, as-sholatu ala waktiha, sholat itu tepat waktunya. Ini imannya, karena iman ya, kita ini ingat diciptakan paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ya, punya akal, punya nafsu. Maka akal dan nafsu ini dibungkus dengan keimanan. Kalau sampai nggak dibungkus keimanan, habis gadis-gadis pada bunting tuh. Nggak punya iman, wah ini cakep, buah henol nih, habis gue sikat. Tuh, betul nggak? Nggak punya rem. Coba kalau punya rem, barang orang, ini orang. Itu intinya kita, iman kita kurang mayajid, kurang sempurna. Kalau kita mayajid, insya Allah nggak akan, lu mah kaya kek, lu mah apa kek, lu mah punya mobil kek, itu nggak akan tergoyah. Tapi kalau mayatkus, ini akan goyang. Jelas? Sholatnya kudu dipertahankan tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Yang kedua, orang tua yang meded, seumpama ya, orang tua yang keras kepala. Ini caranya ya. Boleh di rumah setel pengajian di tip, ngaji orang ajan. Kalau nggak mempan itu, ustadz datang suruh ngomong apalah silaturahmi, tapi kamu setel ustadznya, jangan seakan-akan kita yang nyuruh ya, ngajak ngaji, ayo pak ngajak ngaji. Karena itu orang tua kita yang begitu nggak pernah silaturahmi, nggak pernah bersyukur, nggak pernah kenal orang, nggak pernah namanya istilah ke masjid, yang ada setan mulu itu. Lagi-lagi memang iman lagi ya, lagi-lagi memang iman lagi. Paham? Kuncinya sering rumahnya dibacain Al-Quran. Yang kedua, kalau emangnya itu kurang maju, ajak ustadz untuk nasihatin supaya hidup dia semakin berkah. Tapi jangan dibilang perintah dari kita. Gitu, bisa nggak metodenya? Paham? Nah, oke. Jelas ya? Jelas kalau ada orang tua seperti itu, ada orang yang ketiga biar masuk, nasihatin biar iman orang tua kita sempurna. Biar iman orang tua kita menjadi benar. Mau sholat, mau kasih sayang, mau kenal Tuhan, mau takut sama Allah, itulah. Karena nggak pernah ngaji, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah beramal, nggak pernah sodakoh, jadi kebanyakan selalu anak disalahkan, selalu nggak bersyukurnya. Ini rasa kurang syukur karena kurangnya ilmu, kurangnya menyembah Allah, kurangnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara pengobatannya, sering-sering dibacain rumah Al-Quran. Kalau nggak mempan juga, ustadz diajak silaturahmi biar nasehatin dengan metodenya yang lunak. Insya Allah akan terkabul. Jelas? Oke, terima kasih. Ayo, Hen, siapa lagi? Ibu-ibu mau nyari pacar lagi? Enak nih, kantornya bagus. Ada lagi? Tuh, yang di luar kali itu Bu Dewi. Bu Dewi mau nanya. Hah? Curhat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kiai mau nanya, kan semakin kita bersyukur maka akan semakin Tambah. ditambah nikmatnya ya. Bagaimana cara kita untuk agar tidak menjadi manusia yang kufur nikmat, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita nggak kufur nikmat, kita harus menjaga
sholat kita harus kita jaga, cara pakaian kita harus kita jaga, ucapan kita jaga, mata semuanya kita jaga. Karena itu kadang-kadang kita masih saja terlena. Pakaian juga nggak jaga, mata nggak jaga, mulut, lidah nggak jaga. Ibu ya, tolong dijaga salah satunya ya. Uskut, diam ya. Kalau ada orang kawin diceritain. Kalau ada orang yang beda, ini waduh perempuan tuh. Kalau perempuan itu kita ngomong atu jawabannya 10. Ya, awas tuh. Pak dari mana Pak? Itu dari ke warung. Warung siapa? Warung si Ani ya. Lu ngomong dasar lu kesana mulu. Ngapain sih anak lu? Udah begitu namanya. Gue tahu lu kesana mulu emang begitu. Kita ngomong atu dia udah 10 tuh. Itu. Walaupun ibadah kita jungkang-jungking, kalau kita nggak menjaga lisan kita, apalagi sama suami. Kalau urusan kutukan mah, urusan anu mah terserah. Ini kadang-kadang kita perempuan ya, romana sobat nyumpain laki ya, ngejes laki tuh, jaga itu. Maka itu salah satu yang dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah mata, jagalah hati. Kan ada tanya nah. Lentera hidup ini. Ya, tolong Ibu ya. Mungkin di kita masih banyak kekurangan. Mata nggak bisa jaga, mulut nggak bisa jaga, berpakaian nggak bisa, dan semua perilaku. Apalagi hormat, apalagi menjaga yang lainnya. Ini sebab kita kurang, kita selalu kupur ya, sama. Kadang-kadang kita makan aja nih, udah kita caplok aja kadang-kadang suka jatuh Pak ya, bukan milik kita itu. Brengsek banget nih, udah terakhir makin jatuh juga lagi, ya kan ya, malah daging lagi jatuh, ya kan, kesel kita, hampir semua ngerasain ya. Kita disenggol lagi, udah enak makan bakso, tinggal atu jatuh bakso, gila, kita mau pungut kotor lagi. Ya, betul nggak? Tuh iya, itu berarti kita barangkali ini banyak yang kita belum selesaikan ya Bu ya. Kita punya duit itu 2,5% gajian kita. Apakah kita sudah mensisihkan tatpaul bala kita? Kadang-kadang ini pisang aja nih ya. Ini nih ada milik embe ini kulitnya ya. Jangan kita caplok aja, kita mangap ini, bisa kelolodan ini ya. Ini ada milik embe, kulitnya ya. Ini milik embe ya, jangan dimakan semua ini ya. Nah, tolong ini. Ini mungkin di sisi lain, introspeksi diri kita masing-masing. Karena masih kita kurang bersyukur, kupur ya. Kita udah bersyukur, syukurnya di mana? Sama suami baik enggak? Sama mertua baik enggak? Sama ipar baik enggak? Ada ganjelan Pak, kadang-kadang ya, ucapan kita. Dasar lu peang lu, minjemin duit laki gua mulu. Kadang-kadang sakit hati tuh ipar tuh ya. Iya, dengan omongan kita, dengan celotehan kita. Ya. Jelas Bu? Insya Allah bisa menjaga. Semakin bersyukur akan ditambah. Yakin tuh kalau ayat Allah. Terima kasih. Iya. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya mewakili teman-teman mungkin ya masalah jodoh. Jadi kan masalahnya gini, ya, misalkan ada mungkin kan sekarang dengan orang tanya tuh, kapan nikah gitu ya misalnya. Padahal itu kan suatu hal kayak masalah kayak jodoh, kematian itu kan cuma Allah yang tahu itu akan datang di waktu yang tepat gitu ya. Nah, jadi kayak misal gini deh, kayak istilahnya kayak ikhtiarnya kita untuk bersyukur dalam artian jodoh itu datang dalam waktu yang tepat itu bagaimana? Maksudnya itu kita harus ikhtiar mencari jodoh atau tunggu kita aja datang. Mungkin seperti itu. Mau menjelaskan terima kasih. Jawab langsung ya. Jadi begini ya. Kalau masalah jodoh ini ada 3 ya. 3K. Kemauan, ya, kekuatan, ya. Jadi kamu harus kemauannya ada, harus kekuatan, kemampuan,
Ya. Jadi kamu demen dia, TikToknya sama dia. Wah, gue demen sama dia nih. Jangan kecut, terus godain terus. Banyak berdoa kepada Allah, ya. Ini kadang-kadang takut ya. Iya. Dimana anunya ngomong-ngomong dulu. Jadi ngomongnya harus yang enak ya. Kan tuh ngenalin perempuan jangan langsung. Pokoknya anu dulu, kita berbuat baik dulu lah. Kalau punya duit jajanin. Terus ikan bagaimana sih kalau kita pancing gitu? Ntar gue ditenggak kan gitu ya. Iya, itu sambil berdoa. Ini kadang-kadang kita demen udah gue ditolak. Kalau laki-laki manjadah wajadah, ya. Kuncinya manjadah wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Kamu harus mentalnya kuat ya. Mau ditolak kan dilihat tuh, mau ditolak dia kata jelek ya apa terus. Ntar perempuan pokoknya I love you. Ya, gitu. Jadi harus ada kekuatan, kemauan, kesempatan ya. Ya. Kekuatan, kemauan, kesempatan, 3K tuh. Kalau harus ada kemauannya, harus ada. Terus ya kekuatannya sedikit-dikit kamu ya punya duitan jadiin bakso gitu ya. Ya. Jadi kamu harus ada kemauan. Gue demen terus, cecer terus, batu aja yang keras tuh kalau tiap hari ditetesin sama air legok nggak? Ya kamu juga kalau sama tiap hari datang kalau bapaknya suka Haji Samsu beliin bapaknya bayain dulu ya, kasih Samsu kalau pulang kasih amplop lah gitu ya gitu kan ya. Kamu gimana sih metodenya? Ntar kan anak kan diomelin ya, itu anak gimana lo nyari laki bagaimana lo kata gitu. Nah ya itu ya bapaknya dulu dibayain ya. Jadi ya kemauan kamu terus ya semangat ya. Kekuatan kamu ya punya rezeki, jangan pelit. Biar duit banyak, kalau pelit perempuan jauh. Betul, Ibu ya. Ya, jadi, ya, perempuan Masya Allah ya. Ya, kemauan ya, kekuatan ya. Harus ada kemauan kamu ya. Kekuatannya juga ada ya. Ada, harus punya waktu juga ya. Paham? Jelas? Jelas. Lu incer dulu bapaknya dulu. Ya lu bayain dulu. Ya, kalau dulu mah lu beliin bako, lu beliin kue martabak. Kalau ada rokoknya rokok Haji Samsu lu beliin ya. Terus tiap hari biarin manaknya mau ngapain kayak dulu ya. Yang penting bapaknya dulu, mamanya lu bayain. Besok kok ya. Besok kok udah mbak-mbak itu. Nah, gitu ya. Yang penting bapaknya dulu. Sama itu harus banyak berdoa. Ingat ya, itu kemauan kamu harus terus, motivasinya mantep. Kekuatan duit kamu jangan pelit ya. Kemampuan ya harus bener, jangan harus 3K tuh. Kemauan, kekuatan, terus apa lagi? Kesempatan. Ingetin ya tuh. Kata Pak Haji Madinah tuh itu ya. Kemauan kudu ada. Ya kekuatannya itu jangan pelit. Bapaknya diincar, udah gitu berdoa terus. Biasa kalau dipanggil mantu yang soleh. Jelas? Dah, terima kasih. Enak nih dialog begini. Nambah ya, nggak apa-apa. Ustaz mau tanya Ustaz yang jodoh tadi. Ya. Ya dah ya. Ya. Kalau kan kita suka sama cewek Ustaz itu. Ya. Ya. Ceweknya itu udah punya pacar Ustaz. Ya. Terus gimana? Apa kalau kita ngikut itu apa kita bisa? Terus caranya gimana Ustaz? Apa ikut metodenya Ustaz tadi? Ya. 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 Iya. Iya. Ini udah punya pacar ya? Udah punya pacar. Nah. Yang disukai yang didemenin udah punya pacar. Yang didemenin udah punya pacar. Tapi selagi janur kuning belum. Ya, selagi janur kuning belum apa? Boleh. Ya namanya orang berjuang ya. Orang berjuang boleh-boleh aja ya, tapi kita persaingannya harus yang sehat.
Jangan main dukun, jangan main santet. Ini yang kurang sehat ya. Ya. Kadang-kadang kok begini. Ya, kalau bahasa jodoh mah ya. Kamu berjuang aja ya. Kamu tampilin yang terbaik ya. Tampilin terbaik, ya baik semua. Ya biarin mau diapain kalau emang kamu menembak dia terus ya usahakan harus manjadah wajadah ya. Ya. Kuncinya manjadah wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Harus diikhtiari dengan berdoa terus, sebut namanya. Siapa? Ya Allah, biar dia ingat terus sama saya, bacaan Fatihah terus, bacaan Fatihah ya. Insya Allah nanti gue akan ingat ya. Itu kuncinya ya. Insya Allah kamu harus sungguh-sungguh, harus niatkan, harus minta kepada Allah. Tetapi kalau udah berkali-kali berdoa, udah nggak dapet, udah ikhlasin aja. Wanita dunia tidak sedaun kelor ya, masih banyak wanita-wanita yang cantik gitu ya. Jadi ada ukurannya, minimal kamu 3 tahun dah ini bocah gue ruwetin nih ya gue doain nih biar dia pindah ke saya gitu ya. Kamu tampilin yang baik mau orang tuanya, lagi-lagi ya itu bisa saja kamu pendekatan sama orang tuanya ya, yang baik, yang sopan, yang apa, insya Allah nanti bapak yang dandanin ya gitu ya. Nah kalau dia sama udah dapat namanya yang gak pernah baik orang tuanya, bisa pindah itu kamu ya, ke kamu tuh bisa. Kalau kamu sering bawain cetrok, kesukaan bapaknya apa gitu ya, ya apa soto kudus apa nggak apa ya. Nah, insya Allah ya, udah berjuang aja. Tapi kamu limitnya jangan sampai ya lebih daripada 3 tahun ya. Udah kalau kagak dapat mau udah cari yang lain ya. Cari yang lain. Tapi ingat harus banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Terima kasih. Banyak doa intinya. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi gini Pak Kiai. Ya. Kadang manusia dalam ibadah tuh berharap sesuatu. Jadi misal seperti sholat duha untuk menambah rezeki. Apakah padahal ibadah itu kan lillahi ta'ala. Apakah kalau kita beribadah atau bersedekah ada niat untuk misalnya duniawi, kebutuhan duniawi, itu ibadah kita cacat. Mohon penjelasannya. Kadang kan misalnya kita sedekah biar nanti digantikan seperti itu. Padahal kan ibadah atau sedekah itu kan lillahi untuk menfilter itu seperti apa baiknya. Pokoknya Pak, oke. Ya di Islam ini udah diatur Pak ya. Kalau kita tahu masalah orang kaya, emas aja ya, 100 gram aja itu nisabnya 2,5%. Ya, semua hidup di dunia ini ya, kita pun kalau punya rezeki yang banyak, yang halal, udah sedekahnya niatnya lillahi ta'ala. Nanti Allah lah yang akan membalasnya. Ya. Jangan punya niatan yang lain. Nah, tolong ya Pak ya. Karena semuanya diatur. Ini kebanyakan kenapa sih saya udahnya sholat saya baik, udah saya beramal baik, tetapi saya masih begini juga. Ini masih ada muskilah. Masih ada masalah. Di badan kita belum bersih. Mungkin kita sholatnya nggak sempurna, wudunya nggak sempurna, dan juga ucapan kita nggak sempurna, baca-bacaan kita nggak sempurna. Jadi kita jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mesin, ngapa sih ndut-ndutan mulu ini? Gue jalan begini, kita larinya ke bengkel kan ya. Wah businya nih, wah kombinatornya nih, wah ininya ya. Begitu juga kita ya. Udah kita berbuat baik, udah begini, masih begini-begini ya. Itu masih muskilah, masih masalah di badan kita, di keluarga kita. Memang yang enak ya, pembantu sholat, kita sholat, anak sholat, semuanya sholat. Jangan sampai nggak ada sholat. Itu yang paling mulia di rumah kita. Ini kadang-kadang pembantu nggak sholat, bapaknya kagak sholat, nonton TV mulu, anaknya mau disuruh ngaji, betul nggak? Banyak terjadi begitu. Jadi banyaknya masalah-masalah ini
banyaknya masalah-masalah ini asbab ulah kita masing-masing. Ya kan? Nah, jelas Mas ya. Nah, mari kita introspeksi kita masing-masing. Kita lihat apa sih kabel mana sih yang belum sempurna ya? Apa di ucapan, apa di keluarga saya yang kagak sholat ini, apa bini saya yang subuh nggak pernah sholat, dikontrol semuanya. Apa anak saya? Nah, kita memang benar, tapi anak kita meded. Banyak begitu ya. Kita benar, tapi istri kita sambil geledek. Banyak begitu ya Bu ya. Masing-masing ya. Itu yang lebih bagus semuanya sholat. Ya. Dari cucu sholat, dari anak sholat, dari mantu sholat, semuanya sholat. Itu yang akan diberikan keberkahan. Walau annal ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya semua penduduk di muka beriman bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ini pengen berkah, pengen selamat. Ini kebanyakan nih kontrol keluarga kurang, ya. Ini punya anak 3 sama bini jadi 4, laki doang sholat berat, mikulnya berat. Bagaimana malaikat mau datang nih? Ente siapa namanya? Didik. Wah, ini malaikat mengasih rezeki yang banyak ke rumah Didik. Dia lihat cuma Didik doang sholat, yang lain pada ngorok semua. Kagak jadi dah. Jadi datang lagi, wah di rumah bosnya ada Pak Sujatmiko, ibunya sholat, anaknya sholat, wah tumpahnya kayak Jatmiko lagi aja tuh. Begitu ya. Jadi dilihat, dikontrol tuh. Berterbangan malaikat. Nah, makanya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Paham? Jelas. Introspeksi diri kita masing-masing. Insya Allah kalau semuanya pada diservis, diperbaiki, diperbarui, insya Allah Allah enggak segan-segan memberikan umatnya, memberikan hambanya, memberi penciptanya dengan seberkah-berkahnya. Terima kasih. Dah habis ya, kebanyakan. Aduh. Alhamdulillah para jamaah hadirin sekalian, khususnya Pak Sujatmiko beserta Ibu ya. Alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan kantor ini berkah ya. Karyawannya pada panjang umur dan pada berkah. Dan PT ini menjadi berkah maju ya. Dan insya Allah kita sepakat ya. Kita doakan deh Pak Sujatmiko agar betul-betul kita punya pimpinan PKB ya, legislatif tingkat ya pusat. Mudah-mudahan semuanya kompak ini. Awas besok kalau kagak pada dukung ya. Saya sendiri ya doain, apalagi kamu sebagai stafnya. Kita doakan mudah-mudahan Sujatmiko karyawannya juga sukses, perusahaannya juga sukses, beliau juga cita-citanya sukses menjadi calon legislatif pusat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim kulli sahabati Rasulillah ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatu jinna mafwat wa taqdirana bi min jami hajat wa tutahhiruna bi min jami wa tarbauna bi indaka la darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il hayati wa badal Muhammad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdu ya muhid ya rahim ya wadud agna bi halalika haramika masyiatika wa bi fatika musiwak. Allahumma sallallahu salamatan fidin wa fi'ata biasadi wa tarfil ilmi wa barata fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa maghfiratal badal maut. Allahumma wa nafi syarril maut wa najata minan nar wal afiyat al hisab. Rabbana hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Waridho wahnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.